Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Companion planting system atau kita terjemahkan sebagai bercocok tanam lebih dari satu tanaman pada lahan yang sama sudah dipraktekkan oleh bangsa-bangsa di dunia semenjak lama. Contohnya penduduk asli benua Amerika sudah mengenal cara mengkombinasikan tanaman jagung dengan kacang polong dan labu. Mereka menyebutnya sebagai Three Sisters. Nah, apa itu companion planting system dan apakah sistem ini lebih tahan terhadap goncangan lingkungan, misalnya dari serangan serangga pemakan tanaman? Yuk kita bahas di video ini. Prinsip dasar dari teknik mengkombinasikan tanaman adalah menyediakan lingkungan atau kondisi optimum untuk masing-masing tanaman yang dikombinasikan, berupa kecukupan hara, air, cahaya, serta perlindungan terhadap ancaman atau hambatan tertentu, misalnya serangan organisme pengganggu, atau kondisi iklim yang tidak menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan pada budidaya ala trisister yang saya sebutkan di depan tadi dapat dijelaskan sebagai berikut. Tanaman jagung adalah jenis tanaman yang sangat rakus nutrisi dan air. Orang menyebutnya sebagai tanaman yang selalu lapar atau hungry crops. Sementara itu tanah di benua Amerika umumnya bergurun atau jika tidak iklimnya panas dan berangin kencang. Tanaman yang kedua adalah kacang polong atau kacang ercis, atau kita menyebutnya sebagai kacang kapri atau kacang buncis yang membentuk sulur. Golongan tanaman ini, seperti halnya tanaman polong-polongan lain, dikenal memiliki kemampuan menambat nitrogen dari udara. Artinya keberadaan mereka dianggap menguntungkan karena mampu mensuplai nitrogen yang notabene dibutuhkan oleh setiap jenis tumbuhan. Nah, jika jagung dan kacang polong ditanam bersama pada satu lahan, maka mereka bisa menjadi saudara yang baik. Kacang polong akan mensuplai jagung yang rakus hara dengan nitrogen. Sebaliknya, kacang polong bersulur tadi itu akan memperoleh panjatan pada batang jagung yang menjulang tinggi. Artinya si petani tidak perlu menyiapkan tiang pancang untuk rambatan si kacang polong ini. Artinya bisa menjadi lebih irit. Lalu bagaimana dengan saudara yang ketiga, yaitu labu? Labu yang saya maksudkan di sini adalah jenis zucchini atau summer squash yang tumbuh menjalar di atas tanah serta memiliki daun yang berduri. Nah, tanaman ini ternyata bermanfaat bagi dua saudaranya karena pertumbuhannya yang menjalar di atas permukaan tanah itu menyebabkan lokasi tersebut itu semacam ternaungi atau tertutupi sehingga suhu tanah tetap rendah. Dampaknya penguapan air dari tanah juga bisa dikurangi. Cara pertumbuhan ini juga menghalangi cahaya matahari itu mencapai permukaan tanah sehingga menghambat pertumbuhan tumbuhan yang berpotensi mengganggu, misalnya gulma. Ya, semacam mulsa atau penutup tanah yang memang bertujuan untuk mencegah pertumbuhan gulma. Yang terakhir, daun zucchini yang berduri juga menyebabkan hama potensial tidak mau mendekat. Nah, jadi secara prinsip model Three Sisters ini adalah untuk mengkondisikan ketiga tanaman tersebut agar dapat saling mendukung, baik dalam hal penyediaan hara, pengkondisian iklim mikro yang sesuai, dan mencegah datangnya organisme pengganggu. Nah, model bercocok tanam semacam ini kemudian dipelajari agar dapat dimanfaatkan pada jenis tanaman yang lain. Muncullah kemudian istilah polikultur atau mengkombinasikan dua atau lebih tanaman itu yang berbeda jenis pada lahan yang sama. Para ahli kemudian menemukan fakta-fakta yang menarik pada lahan yang ditanami dengan lebih dari satu jenis tanaman sebagai berikut. Yang pertama, tanaman-tanaman yang ditanam secara bersama di sebuah lahan umumnya itu lebih subur, tampak alamiah, dan sehat. Hal ini disebabkan karena tanaman-tanaman pada lahan tersebut mampu mencukupi kebutuhannya sendiri dari hasil saling dukung antar mereka. Jadi petani tidak perlu memberikan tambahan bahan-bahan dari luar semacam pupuk atau pestisida yang bisa jadi berpotensi meracun. Yang kedua, lahan ini memiliki keragaman hayati binatang yang lebih tinggi dibandingkan lahan satu jenis tanaman atau monokultur. Binatang tersebut dapat berupa pemakan tumbuhan, pemangsa, penyerbuk, dan golongan yang lain. Artinya binatang-binatang tersebut dapat menjalankan fungsi ekologisnya secara optimal pada lahan polikultur melalui hubungan rantai makanan atau bahkan jejaring makanan yang lebih luas. Serangga penyerbuk misalnya bisa jadi akan meningkatkan hasil tanaman yang membutuhkan penyerbukan, misalnya sorghum. Nah, secara umum keragaman binatang yang tinggi membuat ekosistem di lahan polikultur relatif lebih stabil dibandingkan dengan lahan yang monokultur. Akhirnya dua fakta tersebut membentuk fakta yang ketiga, yaitu bahwa lahan polikultur itu lebih mandiri
karena mampu melaksanakan proses pemenuhan hara, pengkondisian iklim mikro yang optimal, dan perlindungan terhadap organisme pengganggu tanpa bantuan manusia. Salah satu tujuan untuk mengkombinasikan tanaman adalah agar tanaman-tanaman tersebut memperoleh keuntungan dari hasil kombinasi tersebut, bukan sebaliknya. Setelah melakukan penelitian, para ahli kemudian menyimpulkan bahwa ada prinsip yang harus diikuti untuk menghasilkan kombinasi tanaman yang saling menguntungkan, yaitu tanaman yang dikombinasikan tidak boleh saling merugikan atau menghambat. Oleh karena itu, kita perlu tahu jenis-jenis tanaman yang merugikan bagi tanaman yang lain, baik karena menghasilkan senyawa yang merugikan, misalnya alelopati, atau mengganggu kondisi mikroklimat, misalnya menaungi tanaman yang seharusnya itu membutuhkan cahaya matahari penuh. Sebenarnya dari sisi tanaman, kandungan senyawa alelopati ini menguntungkan karena mereka dapat menghambat pertumbuhan gulma secara mandiri, sehingga si penanam tidak membutuhkan herbisida. Bunga matahari spesies Helianthus annus adalah salah satu contoh tanaman yang mengandung senyawa alelopati yang cukup kuat, yaitu berupa senyawa malondialdehid atau MDA yang bersifat fitotoksik atau meracun pada tumbuhan yang lain. Senyawa ini diketahui menghambat pertumbuhan beberapa varietas padi dan gandum. Kemudian ada juga wijen, kacang hijau, kedelai, jagung, sorghum, dan beberapa jenis tanaman lain yang ditanam setelahnya. Senyawa alelopati yang dilepaskan oleh bunga matahari ke tanah itu bahkan masih berdampak pada tanaman lain yang ditanam 12 minggu setelahnya. Jadi kita sebaiknya harus hati-hati jika ingin menanam tanaman yang mengandung senyawa alelopati yang kuat. Atau kita harus mencari tanaman-tanaman yang bisa ditanam bersama dengan tanaman yang beralelopati tadi. Beberapa jenis tanaman lain yang menghasilkan senyawa alelopati misalnya bijalar, kemudian ada tomat, ketela pohon, alfalfa, buncis, dan banyak jenis yang lain. Hal kedua yang harus dipahami adalah bahwa ada jenis-jenis tanaman yang membutuhkan naungan, ada pula sebaliknya, membutuhkan penyinaran yang penuh. Sebagian besar tanaman misalnya tomat, mentimun, jagung, merica, terung, semangka, dan labu siam itu membutuhkan cahaya matahari penuh, yaitu terkena cahaya matahari tanpa halangan selama 6 hingga 8 jam dalam satu hari. Lalu ada sebagian tanaman yang hanya membutuhkan cahaya matahari sedikit saja, sekitar 2 hingga 4 jam dalam sehari, misalnya bayam, kentang, bit, kubis, brokoli, dan sebagainya. Jadi mengkombinasikan 2 atau lebih tanaman sebenarnya bukan perkara yang relatif mudah. Kita harus memahami kesesuaian maupun ketidaksesuaian satu jenis tanaman dengan tanaman yang lain sesuai kebutuhan tumbuh tanaman-tanaman tersebut. Ada beberapa contoh tabel yang menunjukkan kesesuaian atau ketidaksesuaian dua jenis tanaman jika ditanam bersama dalam satu lahan. Salah satu contoh tabel saya sertakan linknya pada kolom deskripsi di bawah. Nah, setelah kita memahami prinsip mengkombinasikan tanaman tersebut, maka kita bisa memikirkan strategi untuk menggunakan sistem budidaya tanaman polikultur ini untuk menurunkan potensi serangan serangga hama melalui teknik mengusir atau push, atau sebaliknya menarik atau pull, kemudian membunuhnya. Makanya strategi ini juga biasa disebut sebagai push-pull strategy. Mari kita lihat satu persatu. Strategi mengusir dapat dilakukan menggunakan jenis tanaman yang tidak disukai serangga hama. Tanaman oregano misalnya terkenal sebagai tanaman yang tidak disukai oleh banyak jenis serangga, terutama kutu-kutuan atau serangga pengisap. Oleh karena itu, tanaman ini dapat ditanam bersama dengan terung, tanaman famili kobis-kobisan, polong-polongan, dan jenis sayuran yang lain, bahkan jagung dan tomat. Selain itu, bunga oregano juga menarik lebah dan penyerbuk yang lain untuk datang ke lahan kita. Agar mendapatkan pengaruh baik dari oregano secara optimal, namun tidak ingin repot menanamnya di lahan, kita bisa menanam oregano tersebut di dalam pot, dalam jumlah yang kira-kira cukup disebar di lahan kita. Kita tinggal tempatkan saja pot-pot oregano tersebut di tempat-tempat yang kira-kira rawan serangan serangga hama. Dan pada minggu berikutnya kita bisa memindahkan pot-pot tadi ke lokasi yang lain. Begitu seterusnya. Harapannya semua lokasi di lahan kita mendapatkan pengaruh oregano secara merata. Strategi yang kedua adalah memerangkap, kemudian membunuh serangga pengganggu. Salah satu contoh tanaman penarik serangga hama adalah nasturtium yang mampu menarik kutu aphid. Jadi jika tanaman ini ditanam di lahan brokoli,
maka dia akan mampu mengalihkan perhatian si kutu afid ini dari brokoli. Setelah mengumpul di Nasturtium, maka koloni kutu ini bisa dibunuh dengan misalnya pestisida. Artinya penggunaan pestisida itu bisa dibatasi hanya pada koloni kutu di tanaman Nasturtium, sehingga lebih efisien dan aman bagi keseluruhan ekosistem lahan tersebut. Contoh penerapan strategi push-pull adalah pengelolaan hama penggerek batang jagung di Ethiopia. Penelitian ini menggunakan tandem tanaman Brachyria atau signal grass, salah satu jenis pakan ternak sebagai tanaman penarik, dan Desmodium intortum sebagai tanaman pengusir. Tanaman legium Desmodium menghasilkan senyawa semiokimia yang tidak disukai oleh ngengat penggerek, di samping bisa menyuburkan tanah. Penelitian ini membuktikan bahwa strategi push-pull ini mampu menurunkan insiden serangan penggerek batang, yang berarti juga meningkatkan hasil panen jagung per hektar. Nah, sekarang pelajaran apa yang bisa kita ambil dari bahasan tadi? Dengan mengkombinasikan dua atau lebih jenis tanaman dan atau tumbuhan pada sebuah lahan, maka lahan tersebut sejatinya sedang membentuk sebuah sistem yang stabil dan mandiri. Nah, jika ekosistem sudah stabil, maka pertanian mandiri dan berkelanjutan akan bisa diwujudkan. Dan itu artinya kita akan menikmati hasil pertanian yang berkualitas tinggi dan aman dikonsumsi. Baik, itulah bahasan kita kali ini dan semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau pernyataan, jangan sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar di bawah. Dan jika Anda merasa bahwa bahasan-bahasan di channel ini bermanfaat, silahkan Anda tekan tombol subscribe dan nyalakan tanda notifikasinya. Akhirnya, sampai jumpa pada video-video berikutnya dengan bahasan yang tak kalah menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.